Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejeruk Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional akan saya awali dengan membaca beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata 2 berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, dan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, dan kemudian setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya diimplementasikan kepada murid saja, sehingga saya tidak banyak berkolaborasi bersama rekan guru dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Awalnya saya juga hanya mengajarkan beberapa kompetensi saja dari 5 KSE yang ada. Saya dulunya juga berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya bersifat sebagai pembelajaran pelengkap sehingga tidak selalu saya cantumkan dalam rencana pembelajaran. Saya cenderung mengajarkan pembelajaran sosial emosional secara spontan sebagai sisipan dalam pembelajaran sehingga capaiannya tidak terukur dengan baik. Setelah memahami modul 2.2, saya menyadari beberapa miskonsepsi dalam pemahaman awal saya. Ternyata pembelajaran sosial emosional tidak hanya menyasar murid-murid, akan tetapi juga ditujukan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai penguatan agar memiliki pemahaman yang sama. Hal ini dikarenakan pembelajaran sosial emosional merupakan upaya kolaboratif semua warga sekolah untuk membentuk lingkungan positif dalam rangka membentuk well-being student. Pembelajaran sosial emosional pada murid dilakukan melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran terintegrasi, dan budaya kelas atau budaya sekolah yang tercantum dalam RPP maupun program sekolah yang capaiannya dapat diukur. Sedangkan pembelajaran sosial emosional pada guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui keteladanan, belajar, dan kolaborasi. Setelah mempelajari modul 2.2, saya menemukan bahwa ternyata terdapat keterkaitan antara apa yang sudah saya pelajari di modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul-modul tersebut menjadi pondasi pendukung dalam mempelajari modul pembelajaran sosial emosional yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Pembelajaran sosial emosional adalah salah satu manifestasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengantarkan anak-anak pada kebahagiaan dan keselamatan. Pemahaman tersebut menguatkan pondasi saya dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional. 2. Nilai dan peran guru penggerak mendukung keberhasilan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Karena pembelajaran sosial emosional
sendiri merupakan upaya kolaborasi semua warga sekolah. Nilai kolaborasi dan peran menggerakkan komunitas praktisi banyak saya terapkan dalam modul ini. Kemudian berikutnya, pembelajaran sosial emosional dapat menunjang keberhasilan visi dan prakarsa perubahan yang telah dicanangkan guru penggerak. Karena murid yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik lebih optimal dalam pembelajarannya. Kemudian yang keempat, budaya positif yang berbuah profil pelajar Pancasila menjadi kompas bagi pembelajaran sosial emosional. Dengan kata lain, pembelajaran sosial emosional mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid memberikan kesempatan bagi saya untuk memanfaatkan diferensiasi sebagai proses pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Misalnya, diferensiasi produk sebagai pembelajaran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, yaitu 5 kompetensi sosial emosional. Konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka Castle yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional pada murid. Pembelajaran kompetensi sosial emosional pada murid dapat diterapkan melalui pembelajaran eksplisit, terintegrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim dan budaya sekolah. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional, di antaranya 1. Kesadaran diri menggunakan teknik bermain peran, 2. Manajemen diri menggunakan teknik stop, 3. Kesadaran sosial menggunakan teknik share and care, 4. Keterampilan berelasi menggunakan teknik iMessage, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan strategi PUTS. Dan yang ketiga, penguatan kompetensi sosial emosional guru dan tenaga kependidikan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, pembelajaran sosial emosional merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan semua warga sekolah dalam upaya membentuk well-being student. Oleh karena itu, guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pembelajaran sosial emosional. Sehingga dirancang program penguatan kompetensi sosial emosional guru dan tenaga kependidikan berupa 1. Berkolaborasi atau berbagi praktik baik melalui lingkaran pengaruh dengan rekan sejawat. Dan yang kedua, menjadi teladan. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan beberapa perubahan terkait dengan murid, yaitu 1. Menerapkan pembelajaran berbasis 5 kompetensi sosial emosional dengan menggunakan beberapa teknik dan strategi seperti teknik stop, strategi PUTS, teknik iMessage, dan lain-lain. 2. Melakukan asesmen terhadap 5 kompetensi sosial emosional murid. 3. Meminta murid menyediakan buku
sebagai jurnal emosi. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan beberapa perubahan terkait dengan rekan sejawat, yaitu 1. Menjadi teladan dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, kaitannya sebagai mitra dan supervisor dalam pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah sebagai bagian berbagi praktek baik mengenai pembelajaran sosial emosional. 4. Berkolaborasi dengan orang tua murid dan pihak luar sebagai sumber belajar dalam upaya menyelenggarakan Merdeka Belajar. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Sebelum saya akhiri, berikut ada quotes dari Umar bin Khattab. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.